Peran Allah dalam keluarga. Sebelum kita mempelajari tentang peran Allah dalam keluarga, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu tentang keluarga cemara. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Tujuannya yang pertama adalah kita harus mampu menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Yang kedua, kita harus mampu mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, mampu menganalisis fungsi keluarga menurut sosiolog. Dan yang terakhir, kita harus mampu memahami fungsi keluarga menurut iman Kristen. Mari kita perhatikan peta konsep di bawah ini. Di sana ada peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang pertama ada pengertian keluarga, yang kedua fungsi keluarga, dan yang ketiga dampak dari keluarga yang kuat, dan yang terakhir apakah yang menjadi dampak dari keluarga yang tidak kuat. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan materi tentang keluarga. Yang pertama, keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari adanya pernikahan. Mari kita mempelajari tentang keluarga terbentuk dari adanya pernikahan. Hal ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Di sana dijelaskan bahwa seorang wanita diberikan kepada pria guna membantu suaminya. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki status setara, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi masing-masing memiliki peran. Peran seorang pria atau seorang ayah, dia harus mampu atau terampil dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi keluarganya. Peran dari seorang wanita atau ibu, dia terampil dalam memelihara dan mengasuh anak-anaknya. Kemudian peran dari seorang anak-anak, dia harus memiliki tanggung jawab kepada orang tuanya, kemudian dia harus mentaati serta menghormati orang tua. Hal ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Anggota keluarga, di mana keluarga itu harus memberi suasana yang segar, ada fungsi ekonomis di mana keluarga harus memenuhi kebutuhan anak, baik jasmani maupun rohani. Ada fungsi status sosial di mana keluarga harus mewariskan nama baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai fungsi keluarga menurut iman Kristen. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Tertulis pada Kejadian 1 ayat 28. Kemudian sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Hal ini tertulis pada Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kemudian sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan saling menghormati. Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan kerohanian, keluarga sebagai tempat bernaung kudus, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, serta keluarga sebagai pencerita. Nah, kita akan belajar dampak apa sajakah yang akan dialami setiap anggota apabila anggota keluarga itu atau keluarga itu kuat. Yang pertama, akan terjadi komunikasi yang sehat. Yang kedua, akan saling memberi dukungan serta motivasi. Yang ketiga, mampu memahami satu dengan yang lain secara tepat. Yang keempat, mau belajar menyelesaikan masalah. Yang kelima, mampu membiasakan hidup dalam pola hidup Kristen. Dan yang ketiga, ada saling percaya dan bekerja sama. Selain dampak keluarga yang kuat, ada juga dampak keluarga yang tidak kuat. Yang pertama, adanya ketidakharmonisan. Yang kedua, ada masalah ekonomi. Yang ketiga, ada orang ketiga. Yang keempat, terjadi krisis moral. Yang kelima, terjadi KDRT. Yang keenam, terjadi perceraian. Dan yang terakhir,
terjadi tanda kutip mendewakan modernisasi. Kesimpulannya, keluarga Kristen harus saling percaya dan bekerja sama. Yang kedua, sebagai generasi penerus bangsa, remaja Kristen perlu dibekali dengan norma-norma dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani. Dan yang terakhir, dengan demikian keluarga dibangun adalah keluarga yang kuat dalam landasan moral.